pendidikannya menjadi politik, jadi seorang politikus seperti ini, akademisi seperti ini. Seperti apa dari kedua ini? Apa sih daya tariknya dan plus minusnya dari seorang Safrizal Lahir sebagai seorang politikus dan sebagai seorang akademisi? Tentu plus minusnya ada. Berbeda dia kalau misalnya di politisi, kita memiliki beban kerja yang besar, apalagi di DPR. Saya ketika menjadi ketua DPR, beban kerjanya kan cukup tinggi. Ketika kerja di politik, di partai, kita juga bekerja di masyarakat, dalam lembaga. Beban kerja yang saya maksud itu tekanan pekerjaan, artinya seperti APBD. Kalau APBD itu tidak merata pembangunannya, ya kita pun dimintai pertanggungjawaban oleh masyarakat. Jadi belum lagi teror-teror yang lain misalnya. Maka oleh karena itu berbeda dia memang tekanan moral yang kita hadapi di politik dengan di dunia pendidikan. Di dunia pendidikan nyaris tidak ada tekanan karena kita mengabdikan diri kita. Jadi ilmu-ilmu yang saya dapat di dunia politik itu saya transfer di sini dalam mata kuliah yang artinya mata pelajaran yang saya ajar. Ditransfer juga. Saya akan mengajar di sini karena sebagai tenaga pendidik apa yang saya dapat secara pengalaman maka itu pun saya tuangkan dalam mata-mata pelajaran yang saya ajar, yang saya ampu. Ya, Safrizal Lahir dahulu 3 periode menjadi anggota DPRD Kabupaten Kampar dan di periode terakhir sebagai ketua DPRD Kabupaten Kampar. Ya. Sejauh ini apa sih yang telah diperbuat oleh seorang Safrizal Lahir ketika menjadi ketua DPRD Kabupaten Kampar tentang pembangunan Kabupaten Kampar ini, tentunya juga terhadap pesantren ini? Jadi DPRD itu bukanlah lembaga teknis, dia lembaga politis. Sebagai lembaga politis, maka tugasnya tugas politik. Tugas politik dalam artian kita tidak sama dengan eksekutif. Kalau eksekutif, dia diberikan tanggung jawab untuk menjalankan roda pembangunan. Kalau DPR itu tidak. DPR itu fungsinya 3. Fungsi pengawasan, fungsi budgeting, fungsi legislasi. Nah, mengukur kinerja DPR itu agak susah karena bukan lembaga politis. Tapi kalaulah antara DPRD itu bisa bersinergi dengan eksekutif, dalam hal ini bupati, karena dia kan sejajar, mitra sejajar, sama-sama bertanggung jawab dalam menjalankan roda pemerintahan, tetapi sesuai tupoksi masing-masing. Nah, kalaulah DPR bekerja sebagai pengawas, bekerja sebagai budgeting, bekerja sebagai legislasi, maka lebih enak. Artinya kalau memang eksekutif itu perlu diawasi, kita kontrol. Nah, saya melihat menerjemahkan dan mengaplikasikan kerja DPRD itu dalam sehari-hari itu susah, sehingga abstrak dia terkadang. Wajar kalau masyarakat terkadang tidak melihat kerja DPR itu apa, karena memang pekerjaannya abstrak. Terkadang ada 5 tahun anggota DPRD itu belum juga bisa menemukan apa sih yang saya lakukan. Nah, itu dia. Yang penting itu bagaimana agar misalnya soal pembangunan. Pembangunan itu kan dituangkan dalam APBD. Bagaimana caranya anggota DPR masing-masing dapil itu mengontrol agar daerah mereka itu tersentuh pembangunan. Ini tidak bisa kita melepaskan itu karena dia harus bertanggung jawab pada dapilnya, tidak bertanggung jawab pada keseluruhan. Karena dibagi dapil per dapil. Saya dulu mewakili Siaulu, saya bertanggung jawab pada Siaulu. Misalnya setiap tahun saya evaluasi sejauh mana keberhasilan saya memperjuangkan aspirasi masyarakat. Sebetulnya sebagai ketua DPRD tidak itu mewakili semua dari populasi. Saya fungsi sebagai ketua DPRD juga. DPRD itu kan dia ketua DPRD itu kan dia mengayomi lembaga DPRD. Maka bagaimana ketua DPRD ini bisa memotori, mendorong anggotanya menjalankan tupoksi. Nah, memang ketua DPRD itu paling penting itu lembaga. Bagaimana lembaga itu juga berwibawa. Artinya kalau lembaga itu berwibawa, eksekutif pun tidak bisa sewenang-wenang dan menjalankan pemerintahannya. Karena akan ada yang mengawasi. Saya misalnya dulu ketika saya menjadi ketua DPR, saya dari Golkar dahulu, bupatinya dari Golkar juga. Sebenarnya kan susah juga saya ngawasi. Tetapi dalam tupoksi saya bicara dengan bupati, ini tupoksi saya sebagai ketua DPR, saya awasi. Mungkin caranya yang berbeda. Nah,
kalau tidak paham, itulah yang menyebabkan tak nampak kerja DPR. Ya, waktu itu kan bupatinya Bogor, ketua DPRD-nya Bogor. Tentunya ada komunikasi internal atau seperti komunikasi antara legislatif dengan eksekutif waktu itu, bagaimana membentuk Kampar ini. Tidak ada seperti itu untuk pembangunan Kampar waktu itu. Fasilitasnya ada ruang yang disediakan oleh undang-undang bahwa DPRD itu pimpinan dewan itu bisa mengundang bupati untuk melakukan rapat bersama, dan nanti suatu saat bisa juga bahwa eksekutif mengundang pimpinan dewan. Bisa memang ada ruangnya. Di situlah kita mensinergikan bagaimana agar dia berjalan, pembangunan yang kita harapkan berjalan. Jadi ada hal yang bisa kita ributkan di ruang paripurna, tapi ada yang bisa kita selesaikan. Kalau untuk masyarakat harus kita selesaikan. Nah, ruang ini saya tidak tahu apakah dimanfaatkan atau tidak. Zaman saya manfaatkan. Misalnya sekali sebulan itu kita undang pimpinan bupati, ya kita undang. Nanti pada saatnya bupati kita undang berbulan. Karena tidak waktu itu dengan jangan yang ditemukan antara eksekutif dan legislatif antara bupati dan ketua DPRD ini di masa seorang Saprizar Rahim ini membuat sesuatu yang wow. Ya, paling kita bicarakan misalnya program visi misi bupati. Apa visi misinya? Visi misinya itu kita perbaiki kalau memang perlu diperbaiki. Kalau bagus ya kita amankan, kita dukung, pokoknya kita bagaimana agar kalau itu untuk masyarakat kita selesaikan secara sama kita amankan. Jadi nggak ada saling kusut antara kita. Kalau zaman saya ada ruang itu saya pakai ruang rapat. Kita tidak bisa mengundang bupati dalam rapat hearing dengan pendapat gitu. Karena memang kita sejajar dengan BPR. Ya, sudah beberapa tahun ini vakum gitu sebagai seorang politikus praktis gitu ya. Tidak sepertinya dibuang kembali ya seorang Saprizar Rahim yang ada di kancah ini. Memang gimana caranya? Ada kalau karena kita darah daging kita memang sudah mengalir darah politik, keinginan untuk terjun kembali itu masih ada. Tapi saya juga kan harus mengukur-ukur sejauh mana respon masyarakat pada saya. Kemudian sejauh mana kekuatan saya, kekuatan dalam artian bisa finansial, bisa juga kesehatan, bisa juga yang lain-lain. Banyak faktor yang harus kita pertimbangkan. Untuk saat ini mungkin dalam rangka menyalurkan aura-aura politik yang masih tersimpan itu, kadang-kadang ya saya aktif juga lah. Ada panggung-panggung tertentu, misalnya pilkada, tampil juga kita membantu siapa yang mau bisa kita bantu. Di kacamata seorang Saprizar Rahim gitu, merasa terpanggilkah dengan melihat Kabupaten Kampar saat ini ikut kembali ke dunia politik praktis? Seperti apa di kacamata seorang Saprizar Rahim saat ini? Enak nih diskusinya sambil jalan kita. Sambil jalan. Jadi merasa terpanggil itu pasti ya. Karena hidup dan jiwa saya itu kan selama ini kan saya abdikan di masyarakat Kabupaten Kampar. Merasa terpanggil itu ya. Cuman merasa terpanggil seperti apa dulu? Apa misalnya merasa terpanggil seperti apa? Contohnya Pak, Bapak melihat saat ini pembangunan infrastruktur atau di bidang kesehatan, pelayanan terhadap publik ini dari seorang birokrat saat ini gitu. Tertarik nggak seorang Saprizar Rahim untuk menjadi mengamanahkan diri di Kabupaten Kampar tercinta ini, walaupun itu sebagai seorang legislator ataupun seorang bupati Kampar gitu. Bagaimana seorang Saprizar Rahim? Adakah minat seperti yang saat ini kita lihat juga ada tampil di konten YouTube saya, Hero dan juga beberapa yang lainnya gitu. Ya. Seperti apa sih seorang sesepuh politik seperti Saprizar Rahim? Ada minat nggak seperti itu gitu? Saya kira masih banyak yang bagus-bagus. Saya juga memberikan apresiasi kepada anak-anak muda yang tampil. Dan sedini mungkin sudah mencoba menjual program dan menjual ide-ide mereka dan
meminta kepada masyarakat menilai. Saya kira suatu hal yang wajar, tapi mungkin kalau saya menonton aja soal keinginan misalnya nonton itu Sebagai penonton gitu ya? sebagai penonton, Sebagai pengamat juga tentunya. pengamat dan penonton. Jadi Saprizar Rahim tidak akan mencalonkan diri sebagai bupati gitu? Mungkin tidak. Mungkin tidak. Sudah finish itu, sudah titik besar itu. Nah, kalau itu mungkin biarlah saya di sini. Tapi saya kira memang Kampar ini harus diurus. Harus diurus ya. Diurus oleh orang seperti apa? Orang itu kan kita yang menilai. Iya. Di kacamata seorang Saprizar Rahim dengan kondisi Kampar saat ini, sosok seperti apakah yang Kampar ini butuhkan saat ini? Kita perlu figur yang punya nyali untuk membangun Punya nyali untuk membangun. dan berani buat terobosan. Kenapa saya katakan demikian? Kampar ini adalah kabupaten yang kaya dengan sumber daya alam. Sumber daya alam. Dalam pandangan saya itu figur yang memang bisa menjual Kabupaten Kampar ini maksud saya dalam petik Dalam tanda kutip ya. menjual, maksud saya bagaimana mengolah sumber daya alam itu dikelola bisa masuk PAD. Kita kan coba bayangkan, kita punya minyak bumi. Minyak bumi. Ada 16 sumur minyak bumi kita yang ada di Tapung. Tapi kan tidak kita yang kelola. Siapa yang kelola? Itu yang kelola kan PT Bumi Siap Persaka. Kabupaten lain, padahal punya kita. Mestinya kan kalau kita sungguh-sungguh kita bisa dapat itu. Dapat sumur itu, kalau sumur minyak itu ketika memang masanya sudah habis, itu kan bisa diperjuangkan untuk kita ambil. Nah, kalau kita ambil, persoalannya ada nggak SDM? Ada nggak sumber daya manusia? Mestinya kan 20 tahun yang lalu sudah kita siapkan. Sudah kita siapkan. Nah, kita sudah siapkan 20 tahun yang lalu karena kita punya itu minyak itu. Di TKN alamnya gitu. Itu sehingga minyak kita kan kabupaten lain yang mengelolanya, bukan Kabupaten Kampar. Kenapa? Kan bisa kita perjuangkan itu. Kenapa? Kabupaten Karena Kampar. kita tidak punya sumber daya manusianya gitu. Akhirnya mereka yang kelola dapat uang, kita hanya dapat Sebagian kecil saja. sebagian kecil saja. Kemudian apa lagi yang kita punya? Kita punya jutaan hektar kelapa sawit. Jadi minyak di bawah, minyak di atas kita punya. Gimana? Kenapa kita tidak berpikir membuat misalnya terobosan membuat pabrik minyak? Karena kan di Kabupaten Kampar ini kita kan hanya mampu menghasilkan CPO, minyak mentah. Minyak mentah itu dibawa ke Singapura. Minyak mentah itu dari buah sawit. Sekarang buah sawit itu dijual oleh petani dengan harga 1.500 misalnya. Nah, itu 1.500 misalnya itu pihak ketiga. Kalau harga pemerintah paling sekitar 2.000-an. Nah, dikelola di pabrik, 1.500 dijual oleh petani ini, dikelola oleh pabrik, jadi dia minyak mentah. Minyak mentah ini dibawa ke Singapura melalui Dumai. Dari Singapura setelah dikelola, balik lagi ke kita dengan harga yang 30.000 sekian kilo. Malangnya nasi kabupaten kami. Itu apa yang kita beli sini? Bimoli. Apalagi mentega. Mentega. Bimoli itu bisa 30.000 sekilo. Itu dah Padahal kita jual 1.500. 1.500 nih. Coba kita di sini buat terobosan. Karena sawit banyak di Riau ini. Kampar bisa buat pabrik minyak goreng misalnya, sawit Bimoli itu dan lain-lain. Bisa jadi sawit itu harganya naik. Atau karet misalnya. Apa salahnya kita buat pabrik ban, sepatu dan lain-lain yang bahan bakunya kita punya. Sudah adakah dicontohkan oleh kabupaten lain? Saya kira ada. Tidak muluk-muluk kita dengan janji itu. Nah, kita semua punya sumber daya alam. Persoalannya SDM kita tidak ada. Berarti pemimpin yang terdahulu yang salah tidak menyiapkan SDM untuk ini. Itu yang saya maksud. Makanya perlu nyali untuk membangun. Menyali untuk buat terobosan mengelola sumber daya alam. Makanya kita apresiasi lah pada orang-orang. Tapi bukan kita menutup diri untuk orang tua-tua. Jadi orang tua-tua juga ada yang punya nyali. Jadi usulan dari Saprizar Rahim 2022 ini ataupun nantinya 2024, pemimpin Kampar itu harus lahir dari orang yang punya nyali tinggi. Yang punya nyali itu tentunya orang muda. Anda mesti. Tak mesti. Yang nyali pembangunan. Yang punya nyali pembangunan. Tidak mesti bahwa nyali itu diukur dengan usia. Tidak. Ada juga orang tua yang nyalinya tinggi. Jadi kesempatan masyarakat untuk sekarang ini silakan nilai. Mereka yang sudah tampil di medsos itu kan bisa kita lihat visi-misinya seperti apa. Masih ada kok berapa tahun nih. Kalau memang 2022 kan masih ada waktu, atau 2024 pun masih ada waktu. Masih panjang waktu lagi. Ya.
silakanlah sosialisasi. Dari Satpol PP mau tampil mau apa? Belum. Mau tampil jual gagasan. Karena memang yang paling penting itu sekarang adalah bagaimana kita menjual gagasan, menjual ide. Jadilah pemimpin yang punya jiwa entrepreneurship. Entrepreneurship itu artinya bagaimana dia menggali sumber daya alam yang ada itu, jadikan itu jadi. Kalau tidak punya entrepreneurship tidak bisa. Kalau hanya rutinitas, ya bisa PPP aja jadi bupati itu. Misalnya rutin setiap tahun, inilah dinas ini. Tidak ada yang baru-baru. Berarti seorang Saprizal Rahim ingin pemasukan yang ingin mendatangkan ingin pemimpin yang menghasilkan PAD bagi Kabupaten Ya. Kampar. Saya dulu waktu anggota DPR 99-2004, masih ingat saya itu, APBD Kabupaten Kampar itu 300 miliar. 300 miliar. 300 miliar itu APBD Kabupaten Kampar dengan luas, waktu itu masih ada Pelalawan dan Rohut, 300 miliar. Tapi ketika ditetapkan otonomi daerah, kita dapat DBH, dana bagi hasil dari minyak kita itu, maka APBD kita sudah 2 triliun. 2 triliun dari 300 miliar ke 2 triliun dengan dana bagi hasil tadi, Pak. Perkembangannya seperti ini juga kita lihat. Coba kita lihat lagi Pekan Hulu, Pelalawan yang pisah dari kita itu berkembang. Salahnya di mana? Pemimpinnya harus bagus kita cari. Kalau tidak susah juga kita harus cari pemimpin yang baik, yang artinya yang punya nyali tadi itu lah. Kalau misalnya pemimpin itu mampu memanfaatkan sumber daya alam kita ini, maka banyak uang. Dengan banyak uang tinggal kita membelanjakan. Ini misalnya PLTA. PLTA itu 13 buah desa yang ditenggelamkan. Potensinya luar biasa. Potensi pariwisata, potensi sumber daya alam, sumber perairan air tawar. Artinya itu ikan air tawar di situ, dan yang lain-lain. Sekarang, pernahkah kita membuat tapak wisata di kawasan PLTA itu? Wisata itu apa-apa di PLTA? Saya kira tidak ada. Yang ada itu masyarakat membuat sendiri. Jadi tidak ada yang dibuat oleh pemerintah daerah. Mesti kan dibuat tapak-tapak wisatanya. Ini misalnya untuk perhotelan, di sini untuk misalnya apa? PAD juga. Iyalah. Jadi dengan dibuat tapak wisata itu, di mapping dia di kawasan PLTA itu, investor akan datang. Karena di situ ada kawasan untuk perhotelan misalnya. Nah, mereka akan datang situ, mereka akan kembangkan gitu. Tapi bagaimana orang mau masuk? Mau masuk di mana? Nah, yang ada itu kan apa-apa itu yang di sana itu Puncak Bali, Tepian Maliga, Dekotos, gitu. Itu swasta yang punya semua gitu. Itu kan dikelola oleh masyarakat pandai-pandainya aja. Berterima kasih kita tuh dia coba kenalkan PLTA itu, yang mestinya pemerintah itu harus kerjasama dengan provinsi, karena biayanya besar itu membuat tapak-tapak wisata gitu. Jadi kita harus jemput bola juga. Oh iyalah, coba bayangkan dari PLTA aja ada banyak kita dapat uang itu, orang akan berbondong-bondong ke Di segi pariwisata. ya pariwisata, tidak perlu lagi orang ke Sumbar. Di sana lihat Danau Singkara, Danau Ati, Danau Bawang. Di tempat kita ada PLTA kok. Nah ini kan belum ini. Makanya kita perlu yang punya nyali buat terobosan. Kalau hanya untuk menghabiskan uang yang ada ya tidak payah jadi bupati. Sebenarnya kita seperti ini jalan tempat ya bisa jadi bupati. Kalau hanya uang 2 triliun itu dihabiskan, separuh udah habis untuk belanja pegawai, 31 triliun lagi. Dari mereka yang tampil sudah adakah di kacamata seorang Saprizal Rahim yang punya nyali seperti itu? Saya belum melihat visi misi mereka. Artinya kan hanya tampil-tampil di media sosial. Kita kan perlu juga mengevaluasi atau melihat bagaimana gagasan yang dia jual, ide-idenya seperti apa, pemikiran-pemikiran seperti apa. Tapi kalau menurut saya memang yang punya jiwa entrepreneurship tidak mesti harus dari pengusaha, bisa juga dari birokrat, bisa jadi umum, tapi yang jelas punya nyali dia. Jadi Saprizal Rahim masih buta saat itu dengan mereka yang punya jiwa entrepreneurship dan yang punya nyali itu saat ini belum kelihatan gitu. Belum kelihatan. Masih samar-samar atau memang betul-betul belum nampak? Karena saya memang belum mencoba mengevaluasi orang-orang yang apa. Ya, yang banyak kan sekarang kan kawan-kawan yang tampil itu kan ada yang wajah lama, ada wajah baru yang saya lihat. Tapi wajah baru kan karena saya juga belum tahu
tentang figurnya, saya juga tidak mau juga saya menilai. Tapi saat ini belum ada di kacamata seorang Belum Sapri nampak. Belum nampak. Apakah nanti Kampar akan menemukan itu seperti kacamata seorang Sapri Rahim yang mendatang, yang bernyali, yang akan menjadikan PAD Kabupaten Kampar ini naik? Mudah-mudahan ada. Mudah-mudahan. Cuma memang agak susah juga itu, karena apalagi yang karakter masyarakat kita di sini. Saya berharap Kabupaten Kampar itu betul-betul objektif lah masyarakat. Kalau misalnya memberikan suara jadi iming-iming dengan sesuatu, maka hasilnya juga akan tidak ada gunanya juga. Akan tampil orang-orang yang tidak kita padam juga, yang tidak kita inginkan. Ini tergantung dengan masyarakat. Terkontaminasi nggak masyarakat kita dengan harapan-harapan, nanti di PHP diberi harapan-harapan, diberi suara. Ya susah kita. Tidak bisa kita pungkiri, Pak, tanpa itu dan pemilih kita saat ini tidak punya pemikiran yang seperti itu. Intinya bahasa kampung kita, siapa yang membaik itu yang pilih, Pak. Bagaimana kita memanajemen ini, membrainwash kembali otak-otak dari masyarakat kita, biar mereka berpikir mencari seorang pemimpin yang memang betul-betul berkualitas. Itu yang pertama, Pak. Dan juga nanti sampan-sampan politik dengan tidak mempunyai budget yang besar, sulit juga untuk nanti bagi mereka untuk menjatuhkan partai politik itu menjatuhkan pilihannya kepada mereka. Tentunya ada juga nanti lobby-lobbynya untuk mendapatkan partai politik ini. Bagaimana sepertinya? Maksud seperti itu. Itulah beratnya. Beratnya seperti itu. Kita berat di ongkos. Iya. Berat di ongkos itu akhirnya membuat orang yang punya kapasitas tidak berani tampil. Gunanya tampil untuk kalah. Ada kapasitasnya bagus misalnya. Tapi dengan berat di ongkos susahnya. Jadi memang banyak faktor yang menyebabkan kita susah mencari figur yang ini. Berarti tidak dari orang yang memimpinnya itu, berarti dari keinginan masyarakat itulah yang sebenarnya membuat kita tidak menghasilkan pemimpin yang betul-betul berkualitas. Artinya kalau kita mau bagus, mau memimpin pilkada itu masyarakatnya harus berubah dulu. Itulah tugas konten-konten YouTube ini, memberikan pemahaman kepada masyarakat. Mumpung masih ada waktu, maksimal aja meyakinkan ke masyarakat agar mereka menentukan pilihannya sesuai dengan kondisi objektif. Ya, walaupun persentase itu, walaupun manfaat dari itu sulit juga kayaknya, Pak. Yang penting berbuat. Yang penting berbuat, kita berusaha untuk maksimal meyakinkan masyarakat itu, ya, Pak. Karena memang kabupaten ini harus dibenahi. Uang kita banyak. Yang kita rasakan pembangunannya masih tidak sesuai dengan harapan. Artinya pembangunan itu ada. Tapi bagaimana agar kita berharap Kampar itu lebih maju. Kita tidak ingin lagi ada yang pisah dari Kabupaten Kampar lebih maju daripada kita. Banyak yang pisah, Pak. Itu kita lihat kan di Pelawan, kan ada lagi Gus Darmo apa. Nah, mereka kita jauh lah. Tidak malukah kita sebagai kabupaten ini? Jadi kalau Tapung mau pisah juga kan kacau juga kita. Ada sumber daya alam kita Berasal dari Tapung. banyak di situ. Nah, Optimis atau pesimis Sapri Rahim Kabupaten Kampar akan melahirkan seorang pemimpin yang berjaya, yang punya jiwa entrepreneur yang tinggi? optimis saya. Optimis. Pasti ada. Cuman kan bagaimana caranya masyarakat menilai kapasitasnya. Karena memang kita butuh orang seperti itu. Saya dari dulu berharap muncul pemimpin-pemimpin yang punya jiwa entrepreneurship. Dia kelola sumber daya alam ini, dihasilkan uang. Mestinya paling tidak bisa kita lihat dari BUMD, Badan Usaha Milik Daerah. Itu BUMD itu dikelola secara baik, secara elok, menghasilkan banyak uang. Itu BUMD itu kan ada. Iya, Stadion satu. Bang Sarimadu satu. Itu dia BUMD itu mestinya diujinya di situ. Paling tidak pemerintah daerah mencari figur-figur yang bisa mengolah sumber daya alam. Yang memang betul-betul orang yang
mempunyai kapasitas untuk itu. Sungai kita ini kan bisa dimanfaatkan banyak ini potensinya. Potensinya seperti apa potensinya dari sungai kita? Sungai itu bisa berpotensi untuk air tawar, bisa untuk listrik. Misalnya ini di Kampar Timur ini, di Kampar ini sudah ada satu pabrik PLN. Itu kan artinya potensi sumber air tawar itu, ikan air tawar itu yang bisa dikelola di situ. Nah, kan banyak ikan itu ini. Sungai yang PLTA saja, biasanya saya juga kita tenggelamkan. Apa yang kita singkat? Sudah puluhan tahun ini. Kok enggak ada kan memang pariwisata saja nih. Coba lihat masyarakat kita di pinggiran jalan PLTA itu membuat pondok-pondok, inisiatif mereka. Kalau mereka tidak punya inisiatif, kan orang tidak singgah. Coba itu misalnya dikelola secara baik. Buat misalnya situ tempat mereka singgah. Orang kan masyarakat ini perlu viewer, artinya perlu melihat suasana-suasana yang selama ini tidak berketemukan. Maka orang jauh-jauh datang gitu. Tapi orang datang sini mau lihat di mana? Ketika menjadi ketua DPRD, apa yang Bapak sampaikan tadi pernah nggak Bapak bisikan kepada Bupati Kampar untuk melakukan hal yang sama? Saya sering mendengungkan itu. Bahkan sebelum jadi ketua DPR pun, jadi anggota, saya sudah sampaikan juga gagasan. Tapi gagasan itu dari dulu sampai sekarang belum terrealisasi. Belum terrealisasi, artinya bisa dilihat dari jejak digital itu. Nah, saya pernah sering ngomong itu. Tapi ya DPR kan bisanya ngomong. Tidak bisa eksekusi. Tidak bisa, karena dia bukan lembaga teknis. Lembaga teknis itu ada di pemerintah. Di lembaga legislatif itu hanya politis, namanya lembaga politis. Kalau memang hanya menjalankan rutinitas, ya bisa jalan. Jadi apa? Jadi kita jalan di tempat Pak ya, tidak mundur dan tidak naik gitu. Ada juga perkembangannya, tapi tidak signifikan. Jalan tempat kali enggak lah, tapi ya juga lah. Kan uang banyak ini kan pemerintah kan carilah ke pusat, bawa uang sebanyak-banyak. Misalnya dari provinsi aja berapa banyak kita dapat uang. Saya kira tidak banyak. Hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan provinsi itu harus terjalin dengan baik. Kalau tidak nanti efeknya kurang suplai pembangunan kalau kita misalnya zaman waktu saya menjadi ketua DPR, Pak Bupatinya Pak Burhanuddin coba terobos jalan 2 jalur panjang kan berhasil, karena hubungannya bagus, banyak yang sekarang kita kalau masih jalan lama kan saya juga jalan lama kecil yang seperti apa nanti infrastruktur Kabupaten Kampar dan ekonomi kemasyarakatan dengan jalan tol yang jalan adalah tol, program dari pemerintahan pusat. jalan tol itu kan untuk kelas menengah ke atas. Menengah ke atas. Kalau menengah ke bawah saya kira tidak begitu menikmati. Artinya jalan tol yang dibuat di kiri kanannya itu tidak bisa dimanfaatkan. Tidak bisa dimanfaatkan. Karena orang tak berhenti jalan tol. Tapi ada rest areanya. Paling di rest area. Rest area itu kan terbatas juga. Itu pun jalan tol itu juga memisahkan desa sebelah dengan sini. Artinya kalau ada jalan tol dan bisa ada bisa buat jembatan dan jauh kan. Kadang kan penyeberangannya juga jauh. Sisi positifnya juga Kabupaten Kampar jalan tol itu fasilitas kita ya artinya jalur transportasi aman, lancar. Misalnya arus barang dan jasa lancar. Kalau positifnya ada sih. Tapi kalau untuk kelas menengah ke bawah bermanfaat. Arus barang dan menengah jasa ke atas bermanfaat, menengah ke bawahnya kurang bermanfaat. Artinya dari sisi ekonomi tak terangkat. Ekonomi masyarakat kecil, UMKM misalnya. Nah, rest areanya. Ya kan kalau jalan tol nggak bisa berhenti di situ pada rest area tertentu. Nah, persoalannya ada nggak rest area dengan kita? Sepanjang di Kabupaten Kampar ini ada nggak yang kita? Kalau ada tuh kan itu kan paling ya Kentucky di situ. Yang kelas high class juga di sana. Tidak juga masyarakat kita Bisa ngelerok jualan lope atau Nah, kalau jalan tol itu lope bisnisnya ya kita. lah. Jadi Pak, closing statement Pak tentang sosok yang ingin dibutuhkan oleh Kabupaten Kampar ini seperti apa? Sama dengan tadi. Kalau menurut saya memang
Kabupaten Kampar butuh figur yang punya nyali untuk mengurusnya dan punya jiwa entrepreneurship. Karena kenapa demikian? Karena kita punya sumber daya alam yang besar. Nah, kita terlambat memang memberikan porsi untuk mempersiapkan sumber daya manusia. Nah, kalaupun ada sumber daya manusia kita yang di luar, tarik mereka, suruh bangun kabupaten ini. Siapapun asal dia orang yang bisa mengurus, bawa dia kabupaten Kampar. Sama-sama dikelola supaya kita lebih maju daripada kita ketinggalan terus. Nah, maka karena itu pada masyarakat ya manfaatkan situasi pilkada nanti untuk memilih pemimpin yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat. Ya, itulah saran dari seorang Safriza Rahim. Beliau saat ini tidak mau turun langsung berpolitik praktis, tetapi beliau selaku seorang legislator, selaku ketua DPRD, selaku pengamat politik Kabupaten Kampar, dia maunya memberikan masukan dan nasihat kepada sosok seorang pemimpin Kabupaten Kampar ke depannya dengan mereka yang tampil saat ini masih belum bisa di kacamata beliau gitu. Tentunya harapan kita masyarakat itu suaranya tidak terbeli dan cerdaslah masyarakat itu dalam menentukan nantinya pilihan-pilihan mereka untuk mencari seorang pemimpin yang punya nyali yang kuat dan jiwa entrepreneur yang tinggi. Kamparku maju, Kamparku jaya, tidak tertinggal dari kabupaten lainnya. Demikian bersama Safriza Rahim, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.